menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Buku selama 1 tahun dengan terdakwa supaya terdakwa tetap di sana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raskadil Maulente selama 1 tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap di sana. Halo, kali ini saya hadir kembali untuk membahas kasus Novel Baswedan karena ada pertanyaan yang ditujukan pada saya, apakah hukuman atau vonis yang dijatuhkan kepada orang tersangka penyiram Novel Baswedan cukup adil atau dinilai adil karena hanya 1 tahun penjara? Saya tegas menjawab itu, bukan dalam posisi saya untuk mencampuri putusan pengadilan. Apalagi saya bagian dari instansi ombudsman. By law, tidak boleh mempersoalkan putusan pengadilan. Jika ada yang tidak puas, itu ada mekanisme banding, kasasi, bahkan bisa juga dilakukan eksaminasi hukum. Ya, terserah. Namun saya hanya mau katakan satu hal yang terpenting, bahwa Novel Baswedan adalah pahlawan pemberantas korupsi di Indonesia. Ini mandat negara. Pemberantasan korupsi melalui KPK, melalui kejaksaan, melalui kepolisian adalah mandat negara di era reformasi. Karena bagian dari agenda reformasi yang harus diwujudkan. Banyak yang dulu pejuang reformasi sampai pada jatuhnya era Orde Baru tahun 1998 sekarang menjadi bagian dari penyelenggara negara. Dulu aktivis, sekarang jadi pejabat. Dulu pengusaha, sekarang jadi pejabat. Ya, itu hak-hak saja. Tetapi ingat bahwa agenda reformasi yang penting adalah pemberantasan KKN. Untuk apa? Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, aparatur yang bersih. Jadi orang yang berjuang memberantas korupsi, apalagi melalui KPK, harus diapresiasi tinggi. Maka saya menyarankan agar pemerintah melalui kepemimpinan Presiden Jokowi dan jajarannya memikirkan, bahkan mungkin mewujudkan monumen khusus untuk Novel Baswedan sebagai pahlawan pemberantas korupsi, pahlawan penegak agenda reformasi di negeri ini. Betapa tidak? Novel Baswedan telah terbukti mengorbankan jiwa dan raganya untuk menjalankan agenda negara di era reformasi. Menjalankan kewajiban undang-undang, sekali lagi mandat negara di era reformasi. Sampai-sampai dia mengalami cacat fisik seumur hidup. Luar biasa bukan? Bukan sekedar dia menderita, keluarganya pun turut menderita. Karena kondisinya saat ini tidak normal, seperti sebelum disiram air keras itu. Marilah kita berempati kepada beliau dan keluarganya. Marilah kita apresiasi tinggi beliau dan keluarganya dan jajarannya yang tetap konsisten melakukan pemberantasan korupsi sampai saat ini. Yang bersangkutan juga telah rela meninggalkan tugas dari lembaga asalnya, itu alumni akademi kepolisian yang mungkin saja kalau dia bertahan di dalamnya belum tentu dia tidak dapat posisi strategis, bahkan sampai pada jenderal atau pimpinan kepolisian. Tetapi dia rela meninggalkan lembaga hasilnya awalnya itu, lembaga yang telah membesarkan itu, untuk mengabdi pada sektor pemberantasan korupsi. Lalu apakah hikmah di balik kasus Novel Baswedan ini? Pertama, resistensi mereka-mereka yang sudah menikmati hasil korupsi itu sangat tinggi. Dan diduga kuat mereka memiliki jaringan di kalangan oknum-oknum penegak hukum, termasuk di kalangan orang yang bisa dibayar di masyarakat untuk melakukan apa saja kepada pihak yang mencoba mengancam dirinya untuk dihukum melalui jalur KPK. Ya, entahlah, tapi itu dugaan. Dugaan ini tidak boleh dihukum karena namanya juga dugaan. Perdebatan adalah argumen yang melahirkan tesis berdasarkan dugaan itu. Pelajaran kedua adalah bahwa mengemban tugas mulia sebagai pejuang untuk mewujudkan salah satu agenda reformasi ternyata harus berhadapan dengan risiko bisa hilang nyawa, bisa cedera, bisa cacat seumur hidup. Disinilah dilemanya, dilema mereka yang bergerak, yang mendedikasikan dirinya
untuk tugas penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Lalu pertanyaannya, di manakah posisi negara? Harusnya disadari bahwa posisi negara adalah berada pada pihak Novel Baswedan. Jika ada penyelenggara negara yang menyatakan dirinya, oh saya tidak mendukung Novel Baswedan, saya kira itu adalah merupakan bagian dari pengkhianatan terhadap nilai-nilai reformasi. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Makanya sekali lagi Pak Jokowi dan jajarannya, marilah kita berpikir untuk memastikan bahwa Novel Baswedan adalah pahlawan pemberantas korupsi di negeri ini. Buatlah monumen kendati kecil buat dia, sebagai bagian dari wujud kepedulian negara terhadap figur-figur yang begitu konsisten dalam berdedikasi melakukan pemberantasan korupsi. Lalu, bagaimana ke depan? Saya berharap ke depan KPK, termasuk barangkali Novel Baswedan di dalamnya, itu melakukan atau berkontemplasi untuk memikirkan apa agenda yang bisa secara realistik dilakukan ke depan melalui KPK. Saya menyarankan 3 hal. Yang pertama, fokus pada kasus-kasus penyalahgunaan uang negara, kebijakan atau perilaku pejabat, penyelenggara negara, penyelenggara pelayanan publik yang terkait dengan kerugian negara. Pastikan mereka harus terproses hukum. Yang kedua, saya mencatat ini hal yang sangat penting adalah pencegahan. Saya kira di dalam Undang-Undang KPK yang baru, hasil revisi itu titik tekannya juga di sini. Ini penting. Mari kita ingatkan semua pihak, kita kontrol semua pihak sejak awal untuk diberikan kesempatan, untuk diberikan edukasi agar tidak melakukan tindakan atau perilaku koruptif. Pihak kepolisian tentu saja harus diajak untuk itu. Makanya berulang kali saya katakan, pihak kepolisian yang sebenarnya harus diperkuat untuk melakukan pemberantasan korupsi, karena posisi KPK hanya bersifat ad hoc sementara. Yang bisa permanen negeri melakukan pemberantasan korupsi adalah kepolisian dan kejaksaan, karena merupakan bagian dari mandat sesuai undang-undang untuk melakukan penegakan hukum. Jadi kolaborasi antara KPK dengan 2 lembaga di luarnya ini tidak sekedar kolaborasi formalistik, tetapi KPK bisa menjadikan dirinya untuk memonitor, untuk mensupervisi kegiatan pemberantasan korupsi di 2 lembaga itu. Dan ini harus didukung oleh Presiden Jokowi, oleh pemerintah dari masa ke masa. Jika tidak, orang akan tetap berharap di KPK. Sementara KPK mandatnya temporer, ad hoc, yang harus menjadi agenda utama untuk pemberantasan korupsi, untuk memperkuat pemberantasan korupsi adalah kepolisian dan kejaksaan. Itu catatan kedua. Poin yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah posisi KPK ke depan tidak boleh angker lagi. Dan mari semua pihak, instansi pemerintah, dimanapun di seluruh negeri ini, jangan takut kepada KPK. Tapi jangan juga menjadikan KPK sebagai sandaran satu-satunya, seolah-olah menjadi hukum itu sendiri. Tidak seperti itu. Banyak pengalaman yang saya temui, banyak informasi yang saya dapatkan ketika berinteraksi dengan pihak aparat pemerintah, penyelenggara pelayanan publik. Selalu menyatakan bahwa oh ini sesuai dengan saran KPK, sesuai dengan korsup KPK. Lah, ini berarti KPK dijadikan sebagai sandaran kebenaran yang utama. Tidak boleh seperti itu. Jadi penyelenggara negara, penyelenggara pelayanan publik harus memastikan KPK itu adalah instrumen negara yang memiliki mandat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, tetapi bukan untuk dijadikan acuan sebagai pihak yang selalu menakutkan dan anjurannya selalu harus diikuti. Kalau tidak diikuti, wah, ini kita akan dimarahi bahkan dihukum oleh KPK. Tidak seperti itu. Pengalaman saya di Ombudsman, ternyata memang apa yang dilakukan ini masih harus dikoreksi. Tidak boleh dianggap sebagai kebenaran yang mutlak. Saya kira itu yang harus dipikirkan ke depan oleh KPK. Terima kasih.